Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Akib, NIM 565. Saya dari kelas J. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Fatur. Fatur. Dari kelas mana, Fatur? Dari kelas E, saudara. Dari jurusan FK juga ya? Iya, Fakultas Hukum. Langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Iya. Menurut Anda ya, mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya? Mengapa negara harus mensejahterakan rakyat? Itu suatu kewajiban yang dimiliki oleh suatu negara untuk mensejahterakan rakyat. Dikarenakan manusia ini tidak bisa hidup individu. Manusia ini adalah suatu makhluk hidup yang ingin hidup berkelompok. Ingin hidup berkelompok untuk memenuhi hasrat-hasrat, untuk memenuhi pangan, dan makanan. Nah, bagaimana cara mereka memenuhi pangan? Yaitu dengan hidup berkelompok. Sebelum ada negara, itu dikatakan bahwasanya ada suatu perkumpulan atau perhimpunan dari suku-suku dari suatu daerah. Nah, sebelum terjadi negara, ada juga teori yang mengatakan teori terbentuknya negara dikarenakan adanya suatu masyarakat atau bangsa yang ingin berkorporasi, yaitu bekerja sama untuk membuat suatu perhimpunan. Untuk apa? Untuk memenuhi hasrat-hasrat yang diinginkan oleh manusia-manusia yang ada di negara itu. Nah, kalau menurut saya itu suatu kewajiban yang dimiliki suatu negara, dikarenakan itu hal yang diwajibkan. Karena asal mulanya terbentuknya suatu negara itu dikarenakan karena hasrat-hasrat tadi itu, kesejahteraan tadi itu. Nah, iya. Next ya. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah yang harus kira-kira pemerintah lakukan untuk mensejahterakan rakyatnya? Iya. Menurut pendapat saudara Fatur tadi. Kalau menurut saya sih nggak berani untuk berbicara kalau menurut saya, soalnya saya berbicara harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kalau menurut buku ISRO, ilmu negara, dikatakan bahwasanya kita lihat dulu sifat negara itu apa. Sifat negara terbagi menjadi 3. Yang pertama itu memaksa, yang kedua monopoli, dan yang ketiga mencakup semua. Yang pertama memaksa dalam artian apa? Memaksa dalam artian untuk negara diperbolehkan untuk melakukan kekerasan secara fisik bagi siapa saja yang membuat kekacauan di suatu negara atau membuat kekacauan di khalayak umum. Nah, negara juga memberikan sanksi-sanksi atas siapa saja yang membuat suatu kekacauan berupa alat-alat yang diberikan negara. Apa alat-alat yang diberikan negara? Yaitu hukum yang berlaku di negara tersebut. Dan yang kedua ini adalah monopoli. Nah, monopoli dalam artian apa? Monopoli ini kita tidak bisa mengkerucutkan monopoli untuk seperti kayak mengambil alih, bukan. Monopoli yang dimaksud di sini adalah ideologi. Bahwasanya negara terbentuk karena adanya ideologi juga. Untuk apa? Untuk tujuan dari negara tersebut, tujuan atau fungsi-fungsi dari negara tersebut kepada masyarakat dari negara tersebut. Kita lihat negara kita memiliki ideologi kita apa? Pancasila. Iya. Nah, yang ketiga ini mencakup semua. Jadi dalam mencakup semua ini, negara diperbolehkan untuk menghukum siapa saja yang mengacau di negara tersebut, tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu ataupun tebang pilih, semua kena gitu. Ada yang maksudnya? Iya, kalau menurut saya sih itu saja sih. Terima kasih ya saudara Fatur ya. Iya. Sekian dari wawancara kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.